menentang pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan karikatur Nabi Muhammad trending topik. Halo kolega ilmu pemerintahan, kembali lagi dengan YouTube channel dari Ilmu Pemerintahan. Kali ini kita membahas topik yang sedang update, yang sedang dibicarakan di seluruh dunia, yaitu mengenai tentang hoax di Prancis sampai dengan pembunuhan. Ya, kali ini saya akan mewawancarai beberapa pendapat dari mahasiswa dan dari para dosen. Ayo ikuti saya terus ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang, siap. Siang. Boleh minta waktunya sebentar ya? Siap. Ya. Jadi sekarang ini yang panas ya, berita yang panas tentang mengenai isu hoax di Prancis sampai itu menggorok seorang guru ya. Guru sejarah. Iya, guru sejarah. Nah, kira-kira dari pandangan Bung sendiri gimana tentang ada hoax sampai membunuh? Ya, jadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, memang setahu saya itu terjadinya pemenggalan itu pada 16 Oktober 2020. Jadi sudah tahun yang lalu. Tetapi mengapa ini sekarang menjadi satu hal yang booming lagi? Itu karena memang ternyata dunia itu sepertinya ditipu oleh seorang anak kecil yang mengaku pada ayahnya bahwa dia seperti ada penghinaan karikatur Nabi Muhammad di kelas oleh Samuel Paty. Itu dia adalah seorang guru sejarah, dan itu kemudian menimbulkan adanya percecokan agama juga di sana, karena kita tahu bahwa Prancis itu negaranya sangat sekuler. Jadi mereka berusaha untuk memisahkan antara urusan agama dan juga urusan negara. Tapi memang saat itu karena sudah termakan oleh berita hoax yang disebarkan oleh bapak dari anak ini, akhirnya terjadilah pembunuhan itu. Jadi begitu kurang lebih. Kemudian kira-kira apa nih efek yang bakal terjadi ke Indonesia? Sebelumnya kan di Indonesia tuh memproklamirkan dari MUI bahwasanya boykot katanya produk dari Prancis. Yaitu kalau tentang boykot itu setahu saya itu kemarin yang pertama kali mengumumkan itu negara Turki sama Erdogannya itu. Makanya hampir setiap pusat-pusat perbelanjaan itu yang produk-produk dari Prancis itu semua dilarang untuk beredar di situ. Dan saya kira untuk kasus itu sangat berpengaruh di Indonesia, karena memang kita ini kan negaranya itu heterogen, jadi masyarakatnya dari berbagai elemen, masyarakat dari berbagai budaya, lalu agama. Apalagi untuk isu-isu agama kan menjadi satu hal yang seksi di negara kita kan. Sehingga misalnya untuk adanya seru-seruan untuk boykot barang-barang Prancis itu, saya kira itu perlu untuk dipikirkan ulang oleh kita ya. Karena pertama, mungkin semuanya pasti akan menyadari bahwa kita sudah dibohongi oleh seorang anak kecil begitu. Dan saya kira untuk permasalahan ini seharusnya kita, satu hal yang perlu kita pelajari yaitu harus meng-cross check dulu. Jadi jangan cepat untuk mengambil kesimpulan terhadap sesuatu. Apalagi negara kita ini kan perbedaan agamanya sangat kental. Memang itu menjadi satu hal yang unggul di negara kita, tapi itu selain itu bisa menjadi satu hal yang unggul, itu juga bisa menjadi satu ancaman ketika hoax ini sudah menjadi makan minum dari masyarakat itu. Jadi saya kira salah satu hal yang bisa kita buat yaitu bisa untuk memverifikasi terdahulu berita-berita seperti itu. Apalagi untuk berita-berita agama atau yang mengenai isu-isu agama itu sangat vulgar sekali untuk dibicarakan di ruang publik. Jadi kurang lebih dari saya begitu. Lagi-lagi hoax ya yang paling booming. Susah. Nah, dari pandangan Bung sendiri, bagaimana sih cara mencegah hoax di negara kita ini, khususnya untuk para kalangan mahasiswa dan para pemuda yang lainnya? Ya, saya kira untuk hoax ini, untuk cara pencegahannya, solusi paling baik itu kembali kepada individu sendiri ya. Karena sejauh kita mengandalkan negara untuk bisa menangkal hoax, itu mungkin hanya elemen eksternal. Tapi yang paling penting untuk bisa memverifikasi, untuk bisa meyakini itu harus dari individu. Karena pertama, setiap individu rata-rata
pengguna dari media sosial, memiliki gadget yang bisa mengakses segala sesuatu real time saat itu juga. Tetapi ini juga bisa menjadi satu ancaman bagi kita tadi, seperti yang saya katakan. Berarti yang perlu kita tekankan sekarang itu kesadaran pribadi. Bagaimana kita bisa mencermati informasi apa yang diberikan kepada kita, lalu kemudian bisa memverifikasinya, dan kemudian kalaupun itu belum menjadi satu hal yang sahih, itu jangan dulu kita sebarkan. Jadi biarkan itu menjadi pengetahuan kita semata, tapi ketika itu sudah dikonfirmasi bahwa itu adalah suatu hal yang benar, itu boleh kita sebarkan sebagai media lanjut dari media-media massa ini. Tapi saya kira kalau kita lihat dari sisi propagandanya itu memang barang-barang ini kan bisa menjadi salah satu hal yang bisa digunakan untuk mencari keuntungan. Misalnya ada beberapa orang atau beberapa elemen masyarakat, oknum-oknum tertentu yang bisa menggunakan hoax ini sebagai mata pencariannya. Sehingga untuk isu-isu yang panas seperti itu mudah sekali mereka sebarkan. Apalagi budaya kita ini kan budaya instan, jadi maunya itu percaya pada hal-hal yang, ya kalau hoax itu mudah sekali dipercaya. Bisa kita tarik ulur ke Pilpres kemarin, di mana hoax itu merajalela begitu. Jadi sekarang itu sistem propagandanya itu paling kuat itu melalui media sosial. Sehingga makanya saya bilang untuk bisa mengatasinya, itu harus kembali ke individu dulu. Jadi individu yang paling utama. Nanti untuk peran pemerintah melalui Kominfo itu mungkin adalah satu bagian dari eksternal itu untuk bisa menangkal hoax itu. Kira-kira begitu. Tentang yang sedang booming sekarang itu tentang hoax yang ada di Prancis, yaitu tentang dari akibat hoax itu sampai ke penggorokan seorang guru. Ya, kira-kira dari pendapat Bung sendiri gimana tuh mengenai itu? Iya, kalau menurut saya secara personal, apa yang terjadi seperti kasus seorang siswi 13 tahun itu umurnya di Prancis itu, bahwa hoax ini bisa berdampak fundamental bagi kehidupan sosial, khususnya agama juga seperti yang terjadi di Prancis, karena akan menyebabkan miskomunikasi, dan miskomunikasi ini akan menyebabkan crash di lingkungan masyarakat. Jadi sangat-sangat berdampak fundamental bagi saya terkait hoax ini. Dan hoax ini bagi saya menentukan integritas seseorang. Ketika kita sering melakukan hoax dan lain sebagainya, itu menurunkan integritas dan trust orang lain kepada kita. Jadi saya harap jangan dibiasakan lah untuk persona itu untuk melakukan hoax. Nah, terlebih ini hoax mengenai pembunuhan, sampai ke pembunuhan. Ya, itu berdampak sangat fatal bagi saya. Kira-kira dampak untuk Indonesia apa ini, Mas? Ya, seperti kita kemarin ada beberapa ormas yang menyorakan boykot terhadap produk-produk yang berasal dari Prancis, dan sekarang ternyata kita ibarat dibukakan mata kita bahwa apa yang terjadi di Prancis itu sebenarnya hoax. Nah, saya rasa kita secara personal lagi, secara individu, kita lebih menjadi seseorang persona yang selektif lagi terhadap berbagai macam berita. Kalau untuk Indonesia sebagai suatu bangsa negara, saya rasa lebih memperbaiki lagi kekuatan diplomasi kita. Apa yang terjadi di Prancis itu pada dasarnya merupakan miskomunikasi yang ditelan mentah-mentah, yang jadi makan minum bagi masyarakat kita. Jadi bagaimana caranya untuk khususnya diplomasi negara kita untuk memperbaiki hubungan kedua belah negara itu. Oh iya, berarti ya dari diplomasi sendiri harus lebih ditingkatkan gitu ya. Nah, kira-kira dari pandangan Bung sendiri bagaimana sih cara mengatasi hoax ini, terlebih untuk para mahasiswa? Kalau tidak ada yang lain sebenarnya, karena negara itu hanya memberikan anjuran atau batasan secara eksternal luaran saja. Karena yang penting adalah internal persona diri kita, untuk bagaimana menjadi persona yang lebih selektif lagi terhadap berita-berita hoax, terhadap kebohongan-kebohongan. Jadi kita, apalagi media sosial ini adalah media yang orang itu bisa menyampaikan informasi atau berita apapun. Jadi pandai-pandai kita aja untuk menyeleksi. Jadi kalau untuk pendidikannya, saya rasa edukasi terkait hoax ini mesti kita tingkatkan lagi, baik mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perkuliahan. Ada pembenturan kebudayaan.
Jadi benturan antara pemahaman sekularisasi di Prancis dengan konsep keberagamaan masyarakat Prancis, terutama masyarakat Islam di Prancis itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa pembunuhan terhadap respon beberapa negara, terutama negara Islam, terhadap pembunuhan itu kan jelas itu mengutuk pembunuhan terhadap karikatur Nabi Islam. Tapi pada intinya, kalau kita lari ke konteks politik Islam, ada banyak apa namanya? Ceritanya terpolarisasi menjadi dua kutub itu. Yang pertama mengutuk kartun Nabi, yang kedua menganggap itu sebagai sebuah hal yang wajar dalam kebebasan berekspresi agama. Tapi bagi pendukung pendukung pembunuhan tadi itu dengan asumsi bahwa itu untuk menegakkan agama tuh, tanpa melihat bahwa itu melanggar hukum negara Prancis yang pertama. Tapi bagi yang menganut sekularisasi terhadap tindakan pembunuhan dan menisbikan penghinaan terhadap Nabi Muhammad itu dianggap sebagai sebuah kebebasan berekspresi. Gitu. Tapi tindakan dari pembunuhan tadi ketika kemudian dilacak itu adalah sebagai proses hoax terhadap anak kecil, itu kan mengingatkan kita kembali bahwa referensi pembacaan literasi terhadap kebebasan beragama, terhadap penyampaian informasi perlu ditindaklanjuti ulang gitu loh, terutama terhadap Islam eksponen Islam di garis kanan keras itu loh, pendukung agama itu, karena ternyata tindakan-tindakan pelecehan terhadap agama tertentu oleh kelompok agama yang militan itu ternyata menghasilkan gerakan ekstremisme seperti itu melalui pembunuhan. Itu yang terjadi justru. Yang pernyataan yang dibangun oleh Presiden Prancis bahwa itu adalah kebebasan beragama. Tapi bagi MUI sebagai representasi masyarakat Muslim di Indonesia itu dianggap sebagai penghinaan terhadap agama Islam, sehingga itu mendorong MUI dan beberapa ormas Islam untuk memboikot produk-produk Prancis sebenarnya itu sebagai protes keras dari masyarakat Muslim di Indonesia terhadap pernyataan siapa lupa namanya Presiden Prancis itu, Macron. Ya, tentang kebebasan beragama. Substansinya kan hilang di situ. Yang yang kasusnya kan hanya pembunuhan dilakukan oleh Islam transmigran di Prancis. Kemudian karena pernyataannya dipolitisasi oleh media, pernyataan presiden kemudian ternyata menimbulkan reaksi keras. Isunya adalah proses mendukung sekularisasi agama, yang itu merupakan hak prerogatif dari sebuah negara. Kemudian ternyata dipolitisasi, yang menjadi isu sentralnya ternyata pernyataan si presiden, bukan keadaan pembunuhan yang terjadi di sana akibat kesalahan disinformasi yang diterima oleh si pembunuh tadi itu. Maka dari itu kan ada yang sampai bilang virus Macronisme katanya. Iya, betul itu. Walaupun akhirnya diralat itu oleh Presiden Prancis berikutnya itu. Nah, itu tadi kita telah berbincang dengan mahasiswa dan dosen mengenai tentang isu hoax yang ada di Prancis. Cukup sekian perbincangan pada hari ini. Kita berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.